Indonesia sedang tidak baik-baiknya gitu. Sekarang kan Indonesia sudah mendapatkan bonus demografi sebenarnya, bukan nanti, udah. Dan kegagalan ini muncul dari ketidakmampuan pemerintah di dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Jadi digitalisasi itu memperkaya orang kaya, mempermiskin orang miskin. Suatu negara itu baru bisa maju ketika jumlah penduduk yang mengecap pendidikan tinggi itu sekitar 30-40%. Ironisnya adalah Indonesia itu punya sumber daya yang luar biasa. Tapi karena tata kelola berantakan, visinya ngaco, ya kan, banyak utang akhirnya, proyek-proyek tidak produktif dan sebagainya. Ini semua membebani masyarakat. Halo sahabat OMB, obrolan mulai kembali. Jumpa lagi OMB bersama Bung Aso, Profesor Zulfikar Amir. Gimana Bung Aso? Apa nih yang setelah pemilu ini apa yang paling imajinatif paling imajinatif untuk diobrolkan? Iya. Sebenarnya kan banyak isu yang sedang hangat di masyarakat ya, dan di media sosial gitu. Tapi ada satu isu yang saya kira menjadi indikator bahwa Indonesia sedang tidak baik-baiknya gitu. Nah, ini. Yaitu masalah pendidikan. Ya kan, kita tahu bahwa pendidikan itu adalah sektor yang sangat penting di masyarakat manapun. Di mana tingkat pendidikan itu menentukan seberapa besar masyarakat itu mampu mencapai keadilan dan kesejahteraan gitu. Dan sekarang yang menjadi pokok permasalahan adalah pendidikan tinggi di Indonesia. UKT ya. Khususnya UKT itu kasihan sebenarnya, saya ngeliat anak-anak mahasiswa sekarang khususnya baru masuk ya. Begitu masuk mereka berhadapan dengan realita bahwa uang kuliah itu mahal sekali. Uang kuliah tunggal ya, UKT. UKT, ya kan. Dan ini mungkin yang menjadi permasalahan yang kalau tidak kita carikan solusinya dari sekarang, dia akan berkembang menjadi masalah yang besar dan akan menjadi sumber ketimpangan sosial. Dan hari ini kemarin TV One diskusi dengan Prabowo, wawancara dengan Prabowo, harusnya digratiskan kata Prabowo. Iya. Ya sebenarnya ada banyak sih mazhab-mazhab mengenai pendidikan tinggi di negara-negara lain gitu yang bisa kita lihat gitu. Di negara-negara welfare state ya misalnya di Jerman, kemudian di negara-negara Skandinavia, pendidikan itu adalah barang publik yang diberikan secara cuma-cuma ke setiap penduduk, ya kan, dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3 itu gratis. Gitu. Cuma memang ya di sana bayar pajaknya gila-gilaan, ya kan. Tapi kan ketika masyarakat memiliki akses ke pendidikan, bahkan ke pendidikan yang paling tinggi sekalipun, ya kan, itu akan memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan karena akan begitu banyak warga negara yang memiliki pendidikan yang tinggi dan ini akan menjadi SDM yang produktif, yang akan memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan muncul inovasi, akan muncul layanan-layanan publik yang lebih baik, akan muncul korporasi-korporasi yang punya SDM atau profesional yang mumpuni, ya kan? Sebenarnya itu kan tujuan dari kenapa pendidikan itu diberikan secara gratis di negara-negara ini. Dan ketika mereka sudah memiliki kemampuan ekonomi yang bagus, ya mereka akan memberi kontribusi dalam bentuk pajak gitu.
Seperti itu gratis. Tapi ya tidak semua negara yang memang menggratiskan ya. Misalnya di Jepang, di Amerika Serikat, ya Amerika Serikat apalagi ya, atau Singapura, ya kan. Tetapi di negara-negara ini pendidikan tinggi itu masyarakat itu masih diberi opsi untuk mengecap pendidikan tinggi yang terjangkau. Oke. Ya, khususnya tentunya di Singapura tempat saya bekerja sekarang ya. Nyaris tidak ada kasus di mana mahasiswa itu harus mengundurkan diri atau tidak jadi kuliah karena masalah biaya. Nah, Indonesia ini kan nggak bodoh-bodoh amat ya, zaman Soeharto dengan SD Impres ya, yang akhirnya penelitian tentang SD Impres dan implikasinya ke dunia kerja, dunia industri yang dapat Nobel kan. Betul. Nah, ini kan menunjukkan sebenarnya ide ini adalah ide yang fundamental yang dimiliki oleh Indonesia tentang pendidikan. Memang kalau kita lihat di eranya Orde Baru dari tahun 70-an ya sampai 90 akhir, itu kan era yang dibangun di atas fondasi developmental state. Ya. Jadi negara pembangunan di mana logika yang dipakai adalah bahwa masyarakat itu dilihat sebagai SDM yang harus diberi skill untuk bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Ya kan. Dan tentu ada manfaatnya secara keseluruhan. Kita masih ingat lah. Dulu kuliah kita bayar berapa dulu? 90.000. 90.000 gila satu semester. Ya kan. Saya lupa karena begitu murah. Angkatan 90 60.000. Iya 60.000. Ya kan begitu murahnya gitu. Sampai kita nggak pernah merasa kayak harus bayar SPP gitu. Dan kita merasa tidak perlu lulus cepat-cepat. Benar. Itu pun saya dapat beasiswa. 2 tahun saya dapat beasiswa Super Semar. Ya kan. Jadi saya 2 tahun saya nggak bayar SPP gitu. Duit ini dipakai untuk nonton. Nah kayak gitu kan. Artinya Indonesia pernah memilih jalan itu gitu. Ya kan. Tapi kemudian kan terjadi perubahan, terjadi transformasi kelembagaan di sektor pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, di mana universitas-universitas negeri itu mengalami basically liberalisasi, ya kan? Di mana liberalisasi ini kan sebuah salah satu agenda dari neoliberalisme, ya agenda neoliberal yang masuk ke Indonesia pasca reformasi. Ya kan, yang dibawa oleh IMF. Masih ingat kan IMF lah ya. Ya kan, jadi tahun 2000 awal salah satu sektor yang pendidikan juga masuk ya, sektor pendidikan. Diliberalisasi. Dan logika dasar dari neoliberalisme itu adalah bahwa negara itu seharusnya tidak terlibat begitu banyak di dalam menyediakan layanan publik. Jadi negara itu hanya menjadi regulator, kan? Bukan provider, tapi regulator aja. Idenya Thatcher sama Reagan dulu ya? Thatcher sama Reagan itu menjalankan ide yang dikembangkan oleh Chicago School, yang dipimpin oleh Milton Friedman. Friedman nih. Ya, Milton Friedman juga dipengaruhi oleh siapa? Saya lupa nama first name-nya Hayek, tapi nama ini Hayek. Siapa nama itunya ya? Lupa saya. Hayek lah pokoknya. Hayek lah pokoknya. Udah harus bilang Selma Hayek. Ya lah, pokoknya pemikiran itu lah Vienna Circle gitu ya. Yang kemudian diadopsi sama Chicago School, bikinlah program ekonomi neoliberal yang kemudian diadopsi oleh Reagan dan Thatcher, dan juga to some extent sama Deng Xiaoping di Cina, pakai juga. Ya, jadi liberalisasi pasar ekonomi Cina itu kan dari situ kan. Nah, masuk Indonesia pasca reformasi dan salah satu sektor yang terkena imbas itu adalah sektor pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Jadi pendidikan tinggi pada era Orde Baru itu kan menerima subsidi yang jumlahnya substansial sekali, makanya kita bayarnya sedikit banget gitu. Masih ingat ya waktu kuliah itu ada informasi yang mengatakan bahwa setiap mahasiswa di Indonesia
disubsidi 1 juta. 1 juta per tahun. Iya, saya dengar. Iya kan? Makanya coba disuruh lulus cepat-cepat. Kan? Dan makanya kita bayarnya juga sedikit banget gitu. Ya kan? Jadi kalau misalnya subsidi 1 juta itu kira-kira mungkin sekitar 90% dari total biaya kuliah per tahun. Waktu itu kurs 1.200 ya. Iya. Kita bandingkan sekarang berapa itu? Iya makanya. Berapa? Iya kan? Besar kan? Gila banget gitu. Nah, ketika perguruan tinggi mengalami liberalisasi, subsidi ini dikurangi pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya kan? Dengan harapan nantinya perguruan tinggi menjadi independen, menjadi mandiri dan bisa mencari income sendiri. Ya. Ya kalau misalnya di Amerika Serikat, ya perguruan tinggi swasta khususnya, itu kan bisa mandiri. Kenapa? Karena mereka punya kapasitas riset yang luar biasa. Ya kan MIT misalnya, ya kan. Memang MIT tuition fee itu gila-gilaan. Sekitar 60.000 per tahun kan. Tapi tuition itu hanya memberi kontribusi sekitar 1/3 dari total budget kampus. Ya kan, sisanya itu dari riset. Dari riset, dari endowment fund ya. Dana abadi ya. Dana abadi. Kayak gitu, seperti itu gitu. Nah di Indonesia ini mau diberlakukan, tetapi pada saat yang bersamaan kampus itu tidak memiliki kapasitas inovasi yang cukup untuk bisa mendapatkan revenue. Akhirnya mereka cari cara yang gampang, misalnya bangun hotel, ya kan, bikin rumah sakit atau kemudian bisnis inilah tambahan gitu. Tapi tetap saja, misalnya di mana ya kemarin ada debat itu, saya nggak tahu salah satu perguruan tinggi negeri. Dia mengatakan bahwa tuition fee mahasiswa mereka itu sampai 60% dari total budget mereka gitu. Ya kan? Dan itu terjadi kenapa? Karena subsidi dari negara, dari pemerintah itu semakin kecil. Gitu. Akhirnya mereka nggak ada pilihan lain, ya kan? Mereka udah bisnis sana sini, ternyata belum cukup juga untuk nombokin biaya operasi kampus, bayar gaji ini, biaya operasional dan sebagainya. Ya udahlah UKT dinaikin. Nah, cerita bonus demografi. Apa? Ini kalau pendidikan seperti ini gimana kita Indonesia emas dengan bonus demografi? Karena bonus demografi ini kan pengungkit ya, seperti cerita Korea, Jepang, Cina. Ya, ketika ada bonus demografi, ekonominya langsung melejit dengan memperkuat sumber daya manusianya. Nah, itu yang menjadi ironi besar sebenarnya di Indonesia, dan ini mestinya menjadi kecemasan kita semua gitu. Sekarang kan Indonesia sudah mendapatkan bonus demografi sebenarnya. Bukan nanti, udah. Jadi sekarang itu komposisi demografi kita itu terdiri dari usia produktif yang lebih besar daripada usia non produktif. Puncaknya itu 2036. Jadi puncaknya setelah 2036 pelan-pelan jumlah usia produktif itu menurun dan akhirnya nanti kalah oleh jumlah usia non produktif. Dan konsekuensinya adalah orang-orang yang non produktif ini harus di support atau harus dihidupi oleh orang-orang produktif yang jumlahnya lebih sedikit. Jadi orang yang pensiun, orang tua itu akan jauh lebih banyak daripada orang-orang muda, sehingga orang muda itu harus bekerja 2-3 kali lipat untuk membiayai ibunya, membiayai kakek neneknya, ya kan? Dan tante-tantenya gitu, misalnya kayak begitu. Gitu. Apalagi di Indonesia ya? Iya kan? Wow. Nah itu, jadi istilahnya itu Indonesia akan menjadi tua sebelum kaya. Kalau negara-negara industri maju, mereka menjadi tua setelah kaya. Ya kan, aging society itu kan terjadi di mana-mana ya, di negara-negara industri maju ya. Jepang, ya kan, Jepang kalau ke Jepang itu orang tua di mana-mana. Korea sekarang, Singapura. Negara-negara Eropa Barat, di Jerman, ya di Perancis, kemudian di negara-negara Skandinavia gitu ya, di Norwegia dan sebagainya. Tapi mereka aging itu setelah kaya. Nah, Indonesia bisa mencapai satu titik di mana kita udah menua, tapi kita masih miskin juga gitu. Ini jatuhnya itu udah bisa menjadi negara gagal. Iya, negara gagal itu udah terjadi kalau misalnya kita gagal mengantisipasi itu. Dan kegagalan ini muncul dari ketidakmampuan pemerintah di dalam menyediakan
pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Mulai dari SD, SMP, SMA, all the way sampai perguruan tinggi. Sebenarnya dunia digitalisasi sekarang itu memudahkan kan untuk akses pendidikan, ya nggak? Nah, digitalisasi itu semacam pedang bermata dua lah. Di satu sisi dia meningkatkan efisiensi, ya, lalu kemudian memberi akses informasi ke setiap orang dengan mudah. Tetapi digitalisasi juga itu membuat lapangan pekerjaan itu menjadi berubah dan kemudian akhirnya akan muncul lapangan pekerjaan kelas rendah yang semakin kelompok-kelompok pekerja digital yang istilahnya itu tereksploitasi. Ya, ini terjadi di mana-mana, di Amerika Serikat ya. Kemudian di India. Ini menjadi tenaga kerja murah. Iya, tenaga kerja murah karena proses digitalisasi itu. Jadi digitalisasi itu memperkaya orang kaya, mempermiskin orang miskin. Gitu, seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Nah, kembali lagi ke dunia pendidikan, ya kan. Nah, sekarang pendidikan tinggi kita itu ya mengalami situasi di mana biaya operasional semakin tinggi, sementara subsidi dari pemerintah itu semakin kecil. Ya mungkin kita bisa mempertanyakan kenapa subsidi ini semakin kecil, ya kan? Ya mungkin ada implikasinya sama proyek-proyek pemerintah yang tidak terlalu produktif akhirnya gitu, yang dimana akhirnya pemerintah harus berutang dan harus membayar utang dan sebagainya, ya kan? Sehingga mahasiswa lah yang terkena dampak dari kebijakan ini gitu, dan itu udah terjadi selama hampir 10 tahun kan. Ya. Pendidikan tinggi karena kita itu semakin Pak Jokowi nggak punya visi ya untuk benar. pendidikan. Coba bayangin ya, kita bandingkan Indonesia sama negara-negara lain gitu. Satu negara itu baru bisa maju ketika jumlah penduduk yang mengecap pendidikan tinggi itu sekitar 30-40%. Ya, Amerika itu 42, Singapura itu 45. Jerman itu paling tinggi, Jerman 30 sorry. Yang tinggi itu Korea 55, Jepang 50%, ya kan? Indonesia tahu nggak berapa? 6%. Artinya pekerjaan kita itu, PR kita itu masih jauh ya? Masih jauh. Ngejar 20% udah bagus banget tuh. 20% aja. Oh itu impactnya terhadap perekonomian kita tuh akan sangat besar. Kenapa? Karena akan tercipta tenaga kerja yang well educated, ya, akan memperbaiki kualitas pekerjaan mereka, dan investasi asing itu akan tertarik untuk masuk. Tapi kalau cuma 6% ya mereka lihat itu ya buru-buru murah aja gitu. Iya. Seperti itu gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, di mana warga negara Indonesia yang mengecap pendidikan tinggi itu cuma 6%, akses ke pendidikan tinggi itu semakin mahal. Itu akan menjadi semakin memperparah gitu. Ya kan? Akan menurunkan persentase jumlah orang yang mengecap pendidikan tinggi. Bisa jadi nanti 5 tahun ke depan drop menjadi 6%, 4%. Karena yang 2% mungkin udah meninggal atau ada semakin banyak orang yang ada tingkat kelahirannya semakin tinggi gitu kan. Sementara orang yang mengecap pendidikan tinggi itu nggak bertambah-tambah gitu. Persentasenya akan turun. Ini terobosannya apa, Bang Aso? Ya mau tidak mau pemerintah harus memberi subsidi kepada perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri, untuk mendongkrak persentase ini minimal 20% lah. Ya kan? Dalam waktu 5 tahun ke depan bisa sampai 10%, itu udah bagus banget. Waktu zaman kita 3% tuh, 2-3%. Dan dulu di ITB kan seluruh orang di Indonesia, seluruh suku Indonesia itu ada ya. Benar. Nah, ironisnya Indonesia itu salah satu negara dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak di dunia. Setelah India. Iya, ada 3.000-an gitu. Coba. Banyak banget perguruan tinggi, khususnya swasta ya. Gitu. Tapi persentase lulusan perguruan tinggi itu masih rendah. Jadi ini tantangan gitu, tantangan kabinet ke depan gitu, pemerintahan ke depan seperti apa gitu.
Nah, apakah itu bisa diselesaikan dengan makan siang gratis? Nggak tahu. Yang jelas tidak mungkin gitu. Anak SMP dapat makan siang gratis setahun, setelah itu udah sepintar lulusan perguruan tinggi negeri. Yang penting ini saya kira ya, komitmennya Pak Prabowo untuk menggratiskan itu kan menarik juga sih. Ya sebenarnya menggratiskan itu agak-agak bombastis juga lah ya, agak hiperbolik agak berlebihan gitu. Berlebihan ya. Karena tidak mungkin digratiskan, terlalu mahal biayanya. Pasti kalau mau digratiskan akan makan yang gratis juga pasti tidak bisa. Ini gratis semua. Sudah tidak bisa, tidak bisa. Lalu kemudian ya belanja senjata itu harus dikurangi. Ya kan? Kayak gitu-gitu. Kemudian jumlah untuk bayar gaji ASN juga itu harus dikurangi kalau mau. Tapi kan nggak mungkin kan. Dulu kan ASN gajinya kecil loh. Iya. Ya kan? Hidupnya sederhana loh ASN. Sekarang kan ASN tukin-tukinnya lumayan. Iya. Nah ini tapi kinerjanya nggak naik-naik gitu. Tukinnya aja naik. Tunjangan kinerja gitu. Tunjangannya naik, kinerjanya enggak. Jadi saya kira dimarahin sama teman-teman. Jadi alokasi anggaran ini yang perlu dikaji. Iya, dan alokasi itu terkait sama komitmen terhadap dunia pendidikan, dan komitmen itu ya kembali lagi ke hal yang paling mendasar, political will dan visi dari seorang leader gitu. Dia mau bawa kemana bangsa ini, khususnya dalam sektor pendidikan gitu. Karena kalau misalnya ini tidak dibenahi, akan terjadi ketimpangan sosial yang sangat dalam, ya kan, antara mereka yang mendapatkan pendidikan tinggi sama yang tidak gitu. Ya, saya ada dulu baca tentang bagaimana India membangun pendidikan ketika Rajiv Gandhi memutuskan bahwa India ini akan diperkuat, terutama tentang topik-topik IT kan. Akhirnya kejadian ya 1 dekade berikutnya kejadian. India itu punya beberapa universitas skala dunia ya yang murah sekali gitu. Iya. Ya kan, mereka punya yang namanya IIT, Indian Institute of Technology. Itu ada di Mumbai, ada di Delhi, ada di Hyderabad, ada di beberapa kota gitu. Dan lulusannya gila-gila tuh. Dan siapapun bisa masuk karena harganya murah banget, biayanya murah banget. Nah, mestinya Indonesia itu melakukan hal yang sama, bukan mencontoh makan siang gratisnya gitu, gitu. Tapi bagaimana membangun lembaga pendidikan tinggi yang punya reputasi internasional, tetapi dengan biaya pendidikan yang rendah gitu, yang terjangkau oleh siapa saja gitu. Seperti itu. India ya. Iya. Jadi ini kan komitmen si pemimpin nih kan untuk mengarahkan ke situ ya. Iya, masalahnya pemimpinnya punya visi nggak ke situ. Dia punya komitmen, tapi kalau dia nggak punya visi, dalam arti dia nggak tahu arahnya kemana nih, ya kan? Cuma bersifat responsif aja gitu. Karena orang-orang pada protes, UKT langsung bilang, nanti uang kuliah gratis gitu. Kenapa? Padahal bukan itu kan. Pak Nadiem nggak nyampe ke sana ya? Melihat itu. Pak Nadiem nggak pernah kuliah di Indonesia, tidak pernah sekolah di Indonesia. Oh ya. SD, SMP, SMA, S1, S2 tidak pernah di luar negeri. Saya nggak tahu kalau SD, SMP ya. Tapi dia nggak pernah kuliah di Indonesia, dia nggak tahu gitu. Belum lagi dia nggak pernah mengajar di Indonesia, jadi dia nggak tahu realita pendidikan tinggi seperti apa. Ya kan, bagaimana tanggung jawab dosen dalam menyediakan materi kuliah, lalu kemudian pada saat yang bersamaan dia harus mengerjakan tugas-tugas administratif, ya kan, yang tidak ada dampaknya terhadap karir dia gitu, seperti itu. Nah, dia nggak kebayang dunia seperti itu, jadi dia nggak tahu, dia cuma membawa satu visi dari latar belakang dia sebagai seorang entrepreneur, ya kan, bahwa ini sistem pendidikan sebenarnya bisa dilihat sebagai sebuah korporasi, ya kan, dan bagaimana menghasilkan produk-produk yang berkualitas gitu. Nah itu, jadi nggak masuk antara visi dia sebagai seorang entrepreneur, ya kan, dengan tugas dia sebagai seorang menteri yang mengurus masalah pendidikan. Iya. Nah, gitu. Ini kalau di tokoh Indonesia yang kuat sekarang ini siapa nih, Bung Aso, untuk didorong jadi untuk apa? Untuk menteri pendidikan ini yang punya visi kuat lah tentang itu. Banyak sih sebenarnya orang
orang-orang di kampus gitu yang brilian-brilian tuh banyak loh. Banyak ya. Banyak lah di UI, di ITB, ya kan, di UGM udahlah. Udah kebanyakan. Ya kan, banyak sih kalau mau, tinggal diseleksi aja, ya kan. Dia di UPI gitu. Jadi orang-orang benar-benar paham masalah pendidikan. Banyak sebenarnya. Tinggal bagaimana seorang presiden itu memilih dengan tepat gitu, bukan karena soal loyalitas atau apa, tapi benar-benar kompetensi. Kompetensi ya. Kita dulu punya Daud Yusuf ya. Oh iya, Daud Yusuf orang gila itu. Ya. Iya. Dia seorang intelektual. Ya, intelektual. Ya, kan? Daud Yusuf kemudian dilanjutkan sama siapa waktu itu ya? Nugroho Noto Susanto. Oh dia sejarawan ya. Sejarawan. Kalau kita lihat menteri pendidikan itu punya track record yang bagus-bagus semua. Zamannya Jokowi aja, menteri itu dipilih ya seenak dia aja gitu. Ya kan nggak punya background yang kuat gitu. Nggak punya ini ya. Iya kan. Gitu. Isi brosur dulu dimasuk bangka. Benar. Iya. Dan ini karakter kuat kan kita juga butuh ya. Zamannya Wardiman, link and match. Dulu kan ada ya. Iya. Link and match zamannya Habibie ya. Itu juga ada konsep kan di situ. Betul. Nah, tapi intinya masalah pendidikan ini harus dibenahi secepat mungkin. Kalau tidak dia akan membebani masyarakat dan akhirnya menciptakan ketimpangan sosial dalam jangka panjang gitu. Kayak gitu. Ketika pendidikan Indonesia dibereskan, kita optimis nih. Oh tentu banyak ada pekerjaan lagi yang harus dikerjakan setelah itu. Tidak hanya itu gitu. Gak mungkin kita menghasilkan begitu banyak lulusan tapi kemudian mereka gak punya lapangan pekerjaan gitu. Ya kan, jadi sektor pendidikannya dibenahi, industrinya juga dibenahi. Ya kan, jangan sampai kayak misalnya di Filipina, ya. Filipina itu sektor pendidikannya bagus, ya kan. Tapi kemudian industrinya berantakan, ekonominya melarat ini contoh ya. Akhirnya sebagian besar dari lulusan perguruan tinggi mereka itu kerja di luar negeri. Iya. Kita lihat pengusaha Indonesia itu kan rata-rata bukan industriawan ya. Dia ngasilin produk, dia pedagang rata-rata. Benar. Ini juga masalah. Nah itu. Nah jadi akhirnya pekerja-pekerja Filipina yang lulusan perguruan tinggi itu kerja di luar negeri sebagai pembantu, sebagai perawat dan sebagainya. Dan mereka yang memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap pembangunan ekonomi di negara mereka. 30% GDP Filipina itu datang dari uang kiriman. Luar biasa ya. Uang kiriman dari pekerja-pekerja mereka dari luar negeri gitu. 30%. 30%. Gitu. Karena begitu bobroknya ekonomi mereka di dalam sehingga orang-orang harus keluar. Iya. Apa contoh negara yang berhasil di situ? Jangan negara maju lah, negara berkembang terus naik dia gara-gara itu. Karena pendidikannya diberesin. Saya khawatir sebentar lagi Vietnam akan Vietnam ya. Vietnam akan melewati Indonesia. Ya kan sekarang income per kapitanya itu udah mendekati Indonesia. Padahal mereka baru melakukan industrialisasi itu mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Nah ini Vietnam nih. Vietnam tuh. Benar. Jadi benar tuh jalannya Vietnam. Dulu Malaysia yang nyalip ya, habis ini Vietnam. Iya. Habis itu Kamboja. Lama-lama kita disalip sama Timor Leste. Iya kan? Iya. Gitu. Iya. Ini hal yang tantangan ke depan ya. Oh iya. Dan ironisnya adalah Indonesia itu punya sumber daya yang luar biasa. Jadi sebenarnya ini masalahnya tata kelola. Ya. Tata kelola, leadership, visi, ya kan? Kalau semuanya ini benar, mestinya itu akselerasi pembangunannya juga cepat gitu. Yeah. Tapi karena tata kelola yang berantakan, visinya ngaco, ya kan, banyak utang akhirnya, proyek-proyek tidak produktif dan sebagainya. Ini semua membebani masyarakat. Iya. Gitu. Inilah tugas Pak Prabowo. Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo ke depan mampu lah ya. Kalau kita lihat kan Pak Prabowo ini well educated lah ya. Iya. Ya kan punya visi tentang ekonomi yang ya oke lah gitu. Nah. Tinggal kita lihat gimana gitu komitmennya dia dan kemampuan dia menyelesaikan begitu banyak masalah di depan mata. Ya. Dan lingkungannya juga lingkungan kaum terpelajar. Betul. Ini yang kita saya lihat kira lah. ini akan sangat. Tapi tetap kita perlu terus mengkritisi. Oh, yang mengkritisi tetap. Kan? Ya apapun kebijakan itu kita harus lihat. Ya. Kita nggak suka dampak positif dan negatifnya. Pemerintah yang anti kritik kan. Betul.
Itu perlu karena tidak ada pemerintahan yang sepenuhnya benar, tidak ada pemerintahan yang sempurna. Iya. Dan karena itu selalu dibutuhkan kritik-kritik dari kelompok-kelompok intelektual, ya, komunitas-komunitas pemikir, supaya ya pemerintah juga punya kemampuan reflektif. Oh ternyata gue bikin kebijakan kurang pas nih, ya kan? Jangan ngotot gitu, ya kan? Ngotot dan kemudian ngirim buzzer untuk untuk menghabisi orang-orang kritis gitu kan, orang-orang yang mengkritik pemerintah. Tapi itu diadopsi, diserap aja, kemudian dijadikan bahan untuk memperbaiki kebijakan yang sudah dibuat. Oke. Segitu Bang. Terima kasih Bung Aso. Topik pendidikan hari ini menarik sekali ya. Ya. Sampai jumpa dengan topik yang menarik lainnya.